Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah memasuki tema yang kedua, yaitu persatuan dalam perbedaan. Nah, subtema yang akan kita awali pada kesempatan kali ini yaitu mengenai rukun dalam perbedaan. Nah, pertama-tama pada pembelajaran kali ini kita mulai dari pembelajaran pertama. Tidak lama lagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia pasti sering mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat lagi mendengarnya dari siaran televisi atau dari tempat lain. Nah, anak-anakku, proklamasi kemerdekaan merupakan tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Meskipun rakyat Indonesia terdiri dari banyak suku yang berbeda-beda, tetapi mereka tetap bersatu untuk memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Teks kemerdekaan tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Agar kalian lebih paham mengenai teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, simak baik-baik video berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Video tersebut merupakan video pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Tahukah kalian anak-anakku bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Berikut adalah beberapa makna dari proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, sebagai pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Yang ketiga, sebagai cara untuk menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajah, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Makna proklamasi kemerdekaan yang keempat adalah perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Agar kalian mendapatkan info tambahan mengenai sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sekarang kalian baca dulu teks bacaan berikut ini. Setelah kalian membaca teks bacaan tersebut, sekarang kalian isi peta pikiran berikut ini. Perbedaan daerah, suku, agama tidak menjadi penghalang rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan.
Sama seperti manusia, tumbuhan juga diciptakan berbeda-beda. Tumbuhan memiliki cara yang berbeda-beda dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Tahukah kalian apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru untuk dapat tetap hidup dengan baik. Coba kalian perhatikan gambar bunga teratai berikut. Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Dari penjelasan tersebut membuktikan bahwa bunga teratai melakukan adaptasi terhadap tempat hidupnya. Selain teratai, tumbuhan lain yang beradaptasi terhadap tempat hidupnya adalah kaktus. Kaktus memiliki duri-duri yang tajam. Bentuk daun yang seperti itu berguna untuk mengurangi penguapan. Selain itu, kaktus memiliki akar yang panjang dan menyebar luas ke dalam tanah. Akar seperti ini berguna untuk memperlebar daerah penyerapan air. Selain itu, tubuhnya dilapisi lilin untuk mencegah penguapan berlebihan. Selain adaptasi tumbuhan terhadap tempat hidupnya, ada pula adaptasi tumbuhan untuk melindungi dirinya. Contohnya pada tumbuhan mawar. Mawar memiliki duri yang tajam pada bagian batang untuk melindungi diri dari pengganggunya. Contoh lainnya, misalnya bambu. Bambu melindungi diri dari musuh atau pengganggunya dengan bulu-bulunya yang akan menimbulkan rasa gatal. Cara adaptasi pada tumbuhan selain yang disebutkan tersebut, ada adaptasi tumbuhan terhadap keadaan lingkungannya. Contohnya pohon jati. Pohon jati selalu menggugurkan daunnya di musim kemarau. Hal itu untuk mengurangi penguapan agar tidak mengalami kekeringan. Selain itu, ada pula cara adaptasi tumbuhan untuk memperoleh makanan. Misalnya pada tumbuhan Venus. Tumbuhan Venus memiliki daun yang akan membentang lebar dan menunggu serangga datang pada permukaannya. Ketika ada serangga hinggap, maka dia akan menjebak serangga itu untuk mendapatkan makanan dari serangga tersebut. Dan masih banyak lagi contoh adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan di sekitarnya. Sekarang giliran kalian mencari 2 nama tumbuhan dan juga jelaskan bagaimana caranya beradaptasi dengan lingkungan. Baiklah anak-anakku, untuk kesempatan kali ini, itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.